Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan, diberikan umur, diberikan kita masih iman dan Islam sehingga kita alhamdulillah pada tahun ini bisa berjumpa lagi dengan Ramadan, bisa berpuasa Ramadan, alhamdulillah sampai saat ini kita masih berikan kesehatan, kemampuan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Maka kita memohon kepada Allah, semoga kita senantiasa berikan istiqomah dalam amal-amal mulia kita dan diterima oleh Allah SWT sebagai amal ibadah yang dinilai di sisi Allah sebagai amalan yang berpahala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita memperbanyak salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang nantinya mendapatkan syafaat pada yaumul qiyamah. Amin. Pada kesempatan yang mulia ini, kami akan menyampaikan sedikit dan kami berharap semoga bermanfaat terutama bagi diri kami sendiri dan kepada bagi semua umat muslimin terutama. Pada kesempatan ini, bahwasanya kita semuanya sudah mengetahui atau bahkan hafal di luar kepala dengan ayat Allah terkait dengan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Nah, jadi kalau kita meninjau dari ayat ini, puasa kita tidak lain satu tujuannya supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup masyhur. Bahasa Rasulullah SAW beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dalam kondisi apapun, tetaplah bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, menjaga diri karena Allah SWT. Dan kita sebagai umat manusia, sebagai manusia, itu tidak lepas dari kesalahan, pasti ada suatu hal yang membuat kita berbuat dosa, kekhilafan, itu pasti, dan itu dimaklumi. Maka Rasulullah bersabda, dan ikutilah setiap kejelekan yang kita lakukan itu dengan menggantinya dengan perbuatan baik, yang niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan kesalahan kita, insya Allah. Maka itulah pesan dari Rasulullah SAW yang terkait dengan takwa itu, bahwasanya kita senantiasa bertakwa dimanapun, dalam kondisi apapun. Jadi seperti puasa kita ini, kita diwajibkan berpuasa dalam kondisi apapun, artinya kondisi kita entah tua, muda, atau masih anak-anak, kita bekerja keras atau yang lainnya, selama kita mampu diberikan kesehatan, maka kita wajib berpuasa, tidak ada toleransi sedikit pun. Kecuali yang mereka itu sedang sakit, udzur, berpergian, dan yang lainnya. Namun tetap diwajibkan. Dengan apa? Dengan mengqadha puasa. Ketika di bulan Ramadan nggak mampu berpuasa, maka kita pun tetap diwajibkan mengqadhanya nanti di bulan yang lainnya. Kalau tidak mampu misalkan sakit keras atau mungkin sudah sepuh, sudah udzur usianya,
maka tetap diwajibkan, tapi dalam bentuk membayar fidyah. Itu artinya apa? Bahwasanya kita itu tidak tawaran tentang kewajiban puasa. Kenapa? Karena puasa itu tujuannya supaya kita bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Sehingga kewajiban itu tidak lepas dari kita. Hanya mungkin karena kondisinya ada beberapa hal yang membuat kita bisa menjalankan dalam bentuk yang lainnya. Karena udzur sakit dan sebagainya, kita masih bisa pada mengganti pada yang lain atau mungkin dengan membayar fidyah. Jadi seperti juga sholat kita. Kenapa sholat kita tidak ada udzur sedikit terhadap sholat? Yang ada adalah jamak qashar. Kemudian, tapi sholat itu tetap wajib atas kita. Artinya kewajiban yang dibebankan atau diberikan kepada kita sebagai hamba itu tidak pernah lepas. Karena memang tujuannya satu, supaya kita bertakwa kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sehingga sholat kita tujuan supaya kita mudah mengingat Allah. Artinya, aqimis sholat lidzikri. Artinya, dirikanlah sholat itu supaya kita senantiasa berzikir atau beringat kepada Allah. Jadi, itu apa namanya, tujuan utama dari syariat yang diwajibkan kepada kita adalah supaya kita senantiasa takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan kita ingat dengan hakikat kita sebagai hamba, bahwasanya kita harus senantiasa sadar posisi kita sebagai hamba harus mengabdi pada Allah, menghamba kepada Allah, menyembah Allah, dan tidak tergantung pada yang lainnya. Jadi itu. Jadi kita garis besar yang harus kita ambil dari sini bahwasanya kita apapun kondisi kita. Apakah kita orang muda, tua, atau mungkin kita pekerja keras dan yang lainnya, maka kewajiban takwa itu wajib kita raih. Itulah yang harus kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Kemudian setiap aktivitas kita kaitkan dengan rasa takut kita kepada Allah. Sudahkah kita ketika kita berpuasa, betul-betul ruh puasa itu bersama-sama dengan kita? Kita tetap takut kepada Allah. Bukankah ketika puasa kita dilarang untuk berkata yang culas, bahkan menyakiti orang lain dengan riba, itu pun tidak boleh. Karena itu akan membatalkan puasa. Kita dilarang bertengkar. Karena apa? Dengan ketika ada orang yang mengajak bertengkar, maka kita mengatakan, sungguh saya sedang berpuasa. Artinya apa? Dengan puasa itu kita diharapkan bisa menjaga diri kita. Karena memang itu pelatihan yang terbesar kita bagi umat muslim ketika di bulan Ramadan. Kita menjaga diri kita untuk senantiasa takut kepada Allah SWT. Jadi sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi, bahwasanya buatlah kita itu kondisinya apapun tetap takut kepada Allah. Karena pada masa ini banyak sekali kalau kita mengambil pelajaran, kenapa banyak ketidaksesuaian, kekacauan, kecurangan, baik itu dari tingkat terendah desa, atau mungkin di pemerintahan, atau mungkin di sekolah, atau mungkin dimanapun akan terjadi. Kenapa? Karena rasa takut kita kepada Allah itu tidak ada. Artinya, atau mungkin sedang hilang. Sebagaimana ketika Rasulullah bersabda, ketika ada orang yang beriman itu mencuri atau mungkin berzina, kok bisa? Ya karena saat itu dia sedang kehilangan imannya, kehilangan takwanya, kehilangan rasa takutnya kepada Allah. Bukankah orang yang beriman itu ketika dia merasa diawasi oleh Allah, kapanpun dan dimanapun. Sehingga ketika imannya itu ada, rasa takutnya ada, maka dia tidak pernah merasa aman dari pengawasan Allah SWT. Jadi ini pelajaran besar yang harusnya kita dapatkan, harus kita ambil dari kewajiban puasa ini. Sudahkah kita memiliki rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi mari pada bulan Ramadan yang mulia ini kita tingkatkan rasa kedekatan kita kepada Allah dengan banyak cara amal ibadah kita, dengan kita berpuasa, memperbanyak ibadah sholat, memperbanyak ibadah membaca Quran, kemudian yang pesan yang terakhir hadis adalah dan berakhlaklah, bergaullah dengan saudaramu, dengan manusia dengan sebaik-baik akhlak, dengan sebaik-baik tingkah laku atau sebaik-baik perbuatan yang itu mendatangkan kemanfaatan. Jadi itu semoga Allah memberikan kepada kita bimbingan dan kemudahan sehingga kita diberikan betul-betul Ramadan ini
Ramadan yang mendatangkan ampunan. Sungguh rugi seseorang mukmin yang mendapatkan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan. Dan pada akhir dari apa yang kami sampaikan, sebagaimana firman Allah, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Dan dalam ayat yang lain, "Walibasut taqwa dzalika khair." Dan sebaik-baik pakaian itu adalah pakaian ketakwaan. Pakaian kita takwa kepada Allah. Jadi apapun kondisi kita, apakah kita itu pengajar, ataukah kita mahasiswa, ataukah kita itu seorang pimpinan, atau bahkan mungkin kita juga seorang rakyat jelata, itu tidak apa namanya, tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rahmat Allah kecuali hanya satu, yaitu ketakwaan kita kepada Allah. Yang paling mulia di sisi Allah dan yang paling tahu. Jadi mari kita, apapun posisi kita, maka ruh yang kita bawa adalah ruh ketakwaan. Ruh ketakwaan itu kalau kita bawa semuanya, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga bisa mendatangkan ibrah bagi kita semuanya, rahmat kita dari Allah SWT, semoga senantiasa tercurah pada diri kita semuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mungkin banyak kekurangan, mohon maaf atas segala kekhilafan, kalau ada kesalahan dan kekurangan mohon dikoreksi oleh ustadz-ustadz yang bisa menjadi bimbingan kepada kami semuanya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.